Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir pemberhenti level 3 tahun 2024 dengan judul pembelajaran informatika kelas 10 SMK atau fase E dengan materi sistem komputer. Tujuan pembelajaran ini adalah agar nanti siswa bisa mengerti apa yang dimaksud dengan A. Perangkat keras komputer atau hardware, B. Perangkat lunak komputer atau software, dan C. Instalasi sistem operasi. A. Perangkat keras komputer atau hardware. Ada dua jenisnya, yaitu komponen perangkat input dan perangkat output. Di sini nomor 1, komponen perangkat input, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Perangkat masukan yang perlu kita ketahui adalah 1. Keyboard. Keyboard atau papan ketik merupakan salah satu perangkat masukan input pengolahan data yang terhubung dengan komputer. Jenis-jenis keyboard ada yang QWERTY, Dvorak, atau yang clone convert. Biasa yang digunakan saat ini adalah jenis yang QWERTY, yaitu jenis yang USB ataupun keyboard yang wireless. Kemudian yang kedua adalah mouse, yaitu fungsinya untuk perpindahan pointer atau kursor. Fitur umum yang ada pada mouse adalah dua buah klik, yaitu kiri dan kanan. Klik kiri untuk melaksanakan prosesnya, klik kanan untuk propertiesnya, serta sebuah scroll guna untuk melihat tampilan yang masih tertutup oleh tampilan layar dengan cara scroll atas dan scroll bawah. Kemudian yang ketiga adalah touchpad, perangkat yang memiliki fungsi sama dengan mouse, yaitu untuk melakukan perpindahan pointer atau kursor. Namun, yang membedakan adalah perangkat ini biasanya tertanam pada laptop. Kemudian yang kedua, yaitu komponen perangkat output, yaitu perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Contohnya adalah satu monitor, digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Monitor ini memiliki kriteria yang berbeda-beda seperti karakteristik, ukuran, dan tipenya yang menyesuaikan kebutuhan pengguna. Semakin bagus monitornya, semakin mahal harganya. Dan yang kedua adalah printer, yaitu perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik dalam bentuk cetakan lembar pada kertas. Printer dapat digunakan dibanding komputer dengan melalui USB atau wireless dengan cara diinstal dulu menggunakan driver yang disesuaikan dengan jenis printernya. Yang ketiga adalah proyektor, digunakan untuk presentasi biasanya. Perangkat ini dihubungkan dari komputer dengan menggunakan kabel VGA atau HDMI atau wireless, yaitu untuk menampilkan gambarnya ke screen atau layar ataupun dinding. Kemudian yang B, yaitu perangkat lunak komputer atau software. Biasa disebut dengan software ini adalah sebuah data pada sebuah sistem komputer yang disimpan secara digital, termasuk program komputer dari berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Salah satunya adalah Windows, adalah sebuah sistem operasi yang banyak digunakan di seluruh Indonesia. Perkembangan Windows terbaru mampu memberikan pelayanan yang baik bagi penggunanya. Namun perlu diketahui bahwa Windows ini banyak digunakan di pendidikan maupun di perkantoran. Kemudian yang kedua adalah Linux, yaitu sebuah sistem operasi yang bersifat open source atau gratis. Menjadi keunggulan pada Linux karena mampu menjadi alternatif untuk menggunakan selain sistem operasi Windows. Beberapa jenis Linux yang terkenal dan sering digunakan adalah Debian, GNU atau Linux atau Ubuntu. Kemudian yang C ini adalah instalasi sistem operasi. Biasanya di saat kita mau menginstal baik itu laptop ataupun PC. Caranya, 1. Booting menggunakan DVD ataupun USB. Pastikan memiliki sistem operasi Windows dengan format ISO. Siapkan USB atau DVD sebagai bootable Windows-nya, kemudian membuat bootable USB-nya sendiri dengan menggunakan aplikasi Rufus. Kemudian yang kedua yaitu menentukan partisi hard drive-nya, yaitu kita menentukan posisi letak kamar hard disk-nya.
Ada yang drive C, drive D, dan drive E. Drive C biasanya digunakan untuk sistem, dan drive D digunakan untuk penyimpanan data, dan drive E untuk penyimpanan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah personalisasi. Melakukan personalisasi yang akan mengarahkan kita untuk membuat nama user komputernya. Biasanya nama user ini terletak pada sistem komputernya di saat kita menginstal. Demikian tugas akhir pemetik level 3 tahun 2024 dengan mengambil tema video pembelajaran informatika kelas 10 SMK atau kelas E dengan materi sistem komputer. Sumber referensi saya ambil dari buku Pahit Informatika fase E untuk SMK atau MAK kelas 10 semester 1 atau ganjil dengan penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang kedua, pembuatan materi ini saya desain dengan menggunakan PowerPoint atau PTX dengan template-nya diambil dari software Canva. Kemudian videonya saya buat dengan software Bandicam, kemudian kita edit dengan menggunakan software namanya Wondershare Filmora 12 untuk penataan videonya. Kemudian dengan iringan lagu instrumental lagu Profil Pelajar Pancasila dikarang oleh Tri Adinata atau Novia Kevin. Demikian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.